Kalau sudah ada yang tahu, ini tambahan ilmu. Kalau misalkan ada yang belum pernah dapat materi personal hygiene, ya ini nanti semoga bisa jadi hal baru ya buat teman-teman, bisa bermanfaat diamalkan. Tapi cukup menarik ya, maksudnya teman-teman di sini termasuk wilayahnya itu bersih, itu asri. Salah satu yang disyukuri, alhamdulillah. Ya kan? Hygiene itu apa ya hygiene? Bedanya higienis atau hygiene sama sanitasi itu ada yang senang masak nggak di sini? Jangan salah loh, cowok itu juga biasanya senang masak dia. Ada yang senang masak cowok. Ya ngacem, yang bisa masak bisa, tidak harus mahir bisa. Coba Mas, kalau masak itu harus bersih kan, bersih sama masak. Dah Pak, Pak, Mas siapa namanya? Umar. Ya. Kalau masak itu kan harus bersih sama higienis sama sanitasi, atau bersih sama bebas dari kuman. Bedainnya gimana, coba jawab. Menurut saya, ya boleh. Perbedaan dari higienis dan sanitasi itu, sanitasi lebih ke bagaimana makanan itu dan dimakan. Oke, kalau higienis? Kalau higienis lebih ke kebersihan makanan. Oke, dah apa? Starting point yang bagus ya. Aplaus dulu. Udah benar sebetulnya, cuman agak kebalik dikit aja, nggak apa-apa. Gitu. Jadi kalau secara bahasa memang itu bukan dari bahasa kita ya, itu bahasa Yunani. Cuman kalau kalau dibandingin gitu ya sama sanitasi itu nanti dia perbedaannya itu, kalau higienis atau hygiene itu teman-teman nggak bisa lihat barangnya, bentukannya. Jadi kita tahu makanan itu higienis, itu harus dipastikan betul nggak ada bakteri atau nggak ada kuman di sana, itu higienis ya. Nah kalau sanitasi itu kita bisa lihat barangnya itu, makanya biasanya kalau di pondok yang sering diperhatiin itu sanitasi airnya, ya kan? Pernah dengar nggak sanitasi air? Nah, jadi air tuh harus bening gitu ya, enggak kuning warnanya, enggak campur tanah, enggak campur apa, itu sanitasi. Jadi tidak ada barang lain yang mencemari gitu. Di situ kelihatan tuh, teman-teman bisa lihat, oh kamarnya pondok nih sanitasinya buruk gitu. Kelihatan tuh banyak bergantungan baju-baju, celana kotor gitu ya. Nah, tapi kalau higienis itu teman-teman memastikannya dengan cara apa? Dicuci, ya, dicuci, dijemur, terus ruangannya terpapar matahari, itu higienisnya nanti terjaga. Nah, elemen dari higienis atau bagian dari higienitas itu ada dua, ya, dari dirinya kita sendiri bersih secara higienis gitu ya, dan lingkungan. Jadi ada dua. Nah, terus kalau dibagi lagi berdasarkan apa personal higienis itu ada 5. Itu ada makanan ya, makanan, tangan kita buat mengolah makanannya, badan, rambut, bagian rambut, sama mulut, oral. Makanya teman-teman ada yang jarang sikatan di sini. Sikatannya sebulan sekali gitu.
Ya kalau belum giginya bolong tuh biasanya belum kapok ya. Kalau giginya belum sakit, belum bolong, itu belum kapok. Kalau rambut ini biasanya yang telaten cewek, harusnya cewek-cewek lebih telaten ngurusin apa namanya rambut. Tapi cowok juga jangan nyepelein ya. Kalau yang rambutnya biasa ganteng-ganteng kayak gini mah nggak apa-apa. Kalau yang rambutnya udah panjang agak gondrong dikit gitu, biasanya harus diperhatiin juga ya. Minimal itu niat apa 2 hari sekali. Ya bolehlah mengirit sampo ya, mengirit sampo 2 hari sekali. Tapi paling tidak itu teman-teman niatkan untuk kebersihan ya, jaga kebersihan, jaga kesucian. Karena bisa aja kita mungkin rambut habis pegang apa gitu ya, habis bantu-bantu di pondok, misalkan di sini di pondok yang khidmat atau yang bantu di dapur siapa? Angkat tangan coba yang bantu di dapur. Di jadwal apa yang mau? Siapa yang anak dapur siapa sini? Hah? Yang cewek anak dapur? Ya. Nah itu ya. Jadi kalau food makanan ya, food hygiene itu dia menjaga kebersihan dan kualitas makanannya gitu ya, termasuk nggak jajan sembarangan gitu. Meskipun teman-teman kayaknya kepingin banget gitu ya, mau apa namanya beli gitu, ada jajan di mana di pinggir misalkan jalan orang kok kayaknya cimolnya enak gitu ya, tapi perhatiin gitu itu dimasaknya dengan apa, wadahnya, bapaknya ngaduknya di mana gitu. Karena kalau cara pengolahannya aja udah dari awal nggak bersih, nggak sehat, itu ya yang teman-teman makan pasti tercemar sama itu. Kayak aku pernah dapat kasus di tempat belajar ya, dulu di rumah sakit di Kebumen. Itu pas merebaknya kasus hepatitis di pondok juga. Jadi awalnya itu hepatitis di masyarakat sebetulnya, tapi karena komunitas pondok ini kan, kita alumni pondok ini biasa suka jajan gitu ya, ke alun-alun gitu ya, keluar dari pondok beli makanan di alun-alun, akhirnya itu nulari. Jadi hepatitis itu sampai satu pondok itu anak-anak pada kuning. Nah gitu, kuningnya itu karena serangan virus hepatitisnya itu ke badan. Jadi akhirnya dia menimbulkan sakit yang kalau orang awam sebutnya sakit kuning gitu. Nah itu sebab utamanya dari mana? Yaitu ketidakbersihannya si yang masak gitu, tapi meremennya sampai ke mana-mana gitu. Jadi makanannya itu harus bersih dari masak, matang dengan sempurna ya. Kadang banyak juga yang seneng masak telur tuh setengah mateng. Enak memang, enak. Tapi kalau telurnya itu ada bakterinya, dia telur yang di apa namanya di peternakan ya, kan kalau telur itu peternakan. Kalau dia itu di peternakan yang tidak sehat, nah itu jadi masalah. Karena telur itu cangkangnya itu ada pori-porinya, dia bisa kemasukan bakteri, namanya apa? Ada yang tahu nggak? Bakterinya telur. Nah, ku kasih waktu 5 menit, nanti ku tanya lagi, dicari ya. Ada yang bisa cari nggak? Nggak ada. Ya, nanti 5 menit diinget-inget deh, mungkin pernah dengar gitu. Pernah baca di mana gitu, Dok? Nanti diinget-inget. Nah, ini beberapa penyakitnya ya, nanti demam tifoid. Ada yang pernah tahu kena tipes? Nah, ini istilah medisnya itu tifoid. Tifoid itu ada banyak diantar bakterinya, ada paratifoid A, B, C dan lain sebagainya. Banyak ya. Tuh, atau sampai keracunan makanan kayak
pernah denger kasus rame nggak di Kebumen tuh di Gunung Kidul kemarin tuh, membantu hajatan, judul berita korannya tuh membantu hajatan 1.000 warga terkena keracunan makanan gitu ya. Nah, gara-gara pengolahan makanannya hajatan itu di dapur itu nggak bersih. Jadi habis makan nih rawon misalkan gitu ya, rawon itu masuk bak air tuh cuman dikobok terus disajiin lagi, nggak dicuci, nggak pakai sabun, nggak. Jadi habis dipakai makan orang, masuk dapur lagi, dikobok di air, terus disajiin lagi. Karena menurut pandangan orang kampung itu, orang masyarakat awam itu, airnya rawon ini kan panas, udah cukup gitu. Padahal nggak gitu materi, nggak gitu cara pemahamannya. Karena airnya yang di bak ini kan berapa piring, coba bayangin, berapa piring tuh masuk, dikobok, nah sajiin lagi. Kotor nih bekas makanmu masuk situ, kobok. Berapa piring tuh masuk situ kan, semua liurnya, bakterinya campur jadi satu. Akhirnya keracunan makanan orang banyak waktu itu. Terus higienitas di rambut, contohnya tidak berganti-ganti handuk dan sisir ya. Jadi kalau kalian punya sisir itu termasuk barang yang personal, private ya. Jadi jangan dipinjemin, apalagi ntar kamu di kepala ada lukanya, ada korengnya, lu pinjemin ke temennya. Bagus, penularan yang sangat efektif gitu ya. Jadi kamu punya luka, punya apa di kepala, kamu sisiran, ya itu sisir pribadi punya kamu, jangan dipinjemin. Dan kalian juga minjem jangan kesenengan, dikasih, lihat dulu nih sisir kok kotor banget gitu ya. Ada yang bawa sisir di sini? Ada, dibawa sekarang? Enggak. Nanti waktu praktek diambil ya. Nanti waktu praktek, ntar kita kan ada sesi praktek, ntar sisirnya diambil ya. Ya, sekalian dibersihin maksudnya. Terus pakai sampo yang sesuai. Maksudnya sampo yang sesuai itu gimana? Kalau teman-teman pernah pakai sampo yang khusus ketombe ya, tahu? Itu ada zat khusus dia di situ. Anti dandruff. Jadi dia di situ itu nanti untuk membunuh kutu ketombenya itu. Nah, kalau teman-teman pakai sampo biasa buat ngobatin ketombean ya enggak ngefek gitu. Enggak bermanfaat samponya gitu. Karena ada sampo yang biasa itu dia enggak ada obat anti dandruffnya itu. Ya ketombemu tetap ada gitu karena dia itu kutu sifatnya. Ada yang pernah kena skabies di sini? Gudikan. Nah, sama itu penyebabnya sama apa tahu nggak? Nama kutunya itu ya skabies ya, skabies, skabiei. Nah itu dia bentukannya kutu itu kulitnya keras, dia kulitnya itu tidak mudah ditembus sama obat, gitu. Nggak sembarangan obat bisa nembus si kutu ini, apalagi induknya skabies itu ya. Itu enggak gampang dia ditembus. Gimana cara nembusnya? Nah, kebanyakan tuh cuman pakai salep itu aja kan. Gitu, salep skabimide gitu. Padahal harus mandi pakai air panas untuk buka lorongnya itu. Terus harus pakai sabun sulfur. Kenapa sabun sulfur? Karena induknya itu, si induk kutu itu, dia itu enggak bisa cuman dibunuh pakai salep itu, nanti telurnya itu enggak mati juga. Ya, kan ada telurnya di dalam tubuh induknya itu. Nah, itu harus diracunnya itu pakai sulfur, sabun sulfur. Gitu. Jadi banyak tahapan-tahapan. Nah, terus ini yang ketiga, pijat ringan di kepala. Jadi tujuannya apa? Kenapa harus kalian pijet gitu? Bukan kayak sampoannya anak pondokan. Tetes di tangan ya. Taruh gitu, selesai siram gitu. Ya, aku melakukannya juga dulu. Jadi sampoan pokoknya cepet gitu ya, bangun udah telat, program udah mepet gitu. Kok kamar mandi cuman 4 kepake semua gitu ya. Jadi di dalam ntar udah awut-awutan.
Terus jangan dijambak. Jadi kalau yang cewek biasanya ya kan gatel. Terus kalian tuh biasanya digulung di tangan gini, terus gitu. Ah, jangan. Jangan ya, itu ngerusak akar rambutnya. Jadi kalau kalian gini-giniin itu akar rambutnya rusak. Lama-lama ntar rompal dia, rontok. Gitu. Akhirnya rambutnya jadi jelek, jadi ada yang bisa bedain nggak rambut yang dia itu sehat sama enggak? Apa bedanya apa? Salah satu siapa? Beda rambut sehat sama rambut tidak sehat. Secara perabaan sama kelihatannya apa? Rambut yang tidak sehat itu permukaannya bergelombang. Kasar. Betul. Udah kayak tanaman gitu ya gini. Terus ya biasanya tuh kelihatan kalau di anak-anak cowok rambut yang nggak sehatnya anak cowok tuh banyak keriting gitu ya, wavy gitu. Terus apa bukan gini, keriting tuh bagus, cuman keriting yang aku maksud itu di anak cowok itu yang nggak sehat tuh dia yang rambutnya tuh tipis, tau nggak? Jadi keritingnya itu kalau kejemur matahari itu kelihatan dia coklat transparan gitu loh, sinar tuh transparan. Nah itu kurang tebal, salah satunya juga enggak tebal. Kalau rambut enggak tebal itu berarti kurang sehat. Ini contoh gambar. Ada yang tahu yang sebelah kiri? Tinea capitis apa itu? Tinea capitis? Ada yang tahu? Itu kutu ya, kutuan rambutnya. Tinea capitis itu ya kalau kalian ngertinya ketombe ya rambutnya. Itu ketombe itu dia biasanya dasar kulitnya itu kayak gini, merah. Kelihatan nggak ya di situ? Oh kelihatannya. Laser mana sih? Udah, nggak usah. Jadi ini tepinya ini merah, mau tak kasih laser tapi nggak bisa. Ini tepinya merah, tengahnya itu biasanya ini yang guatelnya itu, ini digaruk-garuk sampai luka. Nah, nanti kalau udah berkoreng, nah mulai itu ada keripik-keripiknya itu, nah jatuh dia. Itu yang bikin geli ya kalau jatuh ke sini udah, aduh apa ini gitu. Nah, terus yang kanan ini folikulitis ya. Folikulitis itu radang di akar rambut. Jadi akar rambutnya itu radang, nah akhirnya itu sampai copot tadi, rambutnya itu sampai rontok. Kenapa ini tuh terjadi? Biasanya kalau ada infeksi. Jadi awalnya itu misalkan ini tinea capitis ini, ya kan? Nah, terus habis kalian garuk-garuk tuh kan luka. Coba kukunya kan tajam-tajam, garuk, keasikan kan malam-malam garuk, nanti siang panas garuk, akhirnya luka. Nah, begitu lukanya itu infeksi, jadilah yang kanan ini folikulitis. Gitu. Nah, terus habis itu body hygiene ya. Body hygiene ini dia kita bisa ya pendekatan paling mungkinnya apa sih ya, sabunan tadi. Terus aktivitas fisik sama olahraga yang cukup. Kenapa kok harus ada aktivitas fisiknya? Kenapa? Siapa tadi yang ngomong berkeringat? Kenapa kalau berkeringat? CBO. Iya, kenapa kalau berkeringat? Terus kalau sudah berkeringat, kenapa bisa sehat? Kenapa? Kalau berlihat racunnya keluar. Racunnya keluar, oke. Terus selain itu? Bahkan lagi. Ya, oke. Jadi lebih bugar ya, lebih fit. Ya, keywordnya bener udah yang disebutin Mas siapa tadi? Ilham.
Mas Ilham. Nanti jadi Ustadz Ilham. Iya loh, ini future Ustadz yang apa sangat sehat terus. Brandingnya Ustadz tapi juga sehat terus. Ya bagus, keywordnya itu di keringat. Jadi kalau kalian itu kelenjar keringatnya itu aktif ya, dia memproduksi itu kan bentukannya kayak corong gitu loh di kulit itu dia. Ntar aku kasih gambar. Bentar. Untung internetnya lancar ya, jaringan. Nah, cocok ya. Wah, nggak bisa lihat dulu. Nah, ini ya. Kalau teman-teman lihat ya, ini tuh struktur kulit kita. Nah, apa? Nah ini dok nggak paham saya. Jadi ini akar rambut. Ini akar rambutnya kalian. Ini kan rambut nih keluar ke atas. Sebetulnya dia tuh ada akarnya kayak gini. Nah, ini ada pembuluh darah, ada kelenjar keringat. Nah, ini yang kelenjar keringat tuh ini. Nanti ini ngasilin keringat keluar gitu. Nah, terus ini lapisan-lapisan kulit lah. Nggak penting. Jadi kalau itu ndak lancar, bayangin kalau misalkan dia itu ndak sering produksi keringatnya, ini ketutup nyumpel nanti. Akhirnya itu jadinya apa? Kalau di kulit wajah ada yang jerawatan kan? Nah, jerawat itu munculnya dari situ karena ini ndak sering keringat, tidak sering dipakai, tidak sering terbuka pori-porinya. Akhirnya kotor, akhirnya terus dia nyumpel. Nah, pas lagi keluar keringatnya, mampet dia di situ. Jadi makanya ini jangan sembarangan pakai sabun. Area muka itu kalian jangan sembarangan kemakan kayak promo-promo ya. Banyak kan juga biasanya masuknya promo-promo sabun-sabun kecantikan, ketampanan. Itu biasanya masuknya itu ke teman-teman santri juga gitu. Nah, itu jangan asal-asalan nerima gitu, mau pakai gitu, karena nanti kalau salah itu fatal akibatnya. Kita masuk lagi ke sini. Nah, terus ini tadi ya diantaranya mandi teratur. Ada yang mandinya sebulan sekali. Oke. Janganlah ya, jangan sebulan sekali, setahun sekali masih bagus. Ya, jadi mandi itu usahain teman-teman. Kalau misalkan emang teman-teman lagi mualas banget ya, contoh kayak misalkan tinggal di daerah yang dingin gitu ya. Ada yang punya rumah Ada yang rumahnya itu di daerah dingin, siapa? Nggak, salah satu aja orang sebutin. Gunung Kidul ada, Gunung Kidul. Oh ya. Ya, itu kan daerah yang dingin ya. Dingin banget, kadang sampai berdiding. Kalau istilahnya orang desa itu berdiding, menggigil gitu. Nah, itu kalian mandinya boleh jarang, misalkan sehari sekali gitu ya. Tapi sekali mandi itu semua sisi itu disabunin gitu. Jadi semua badan tuh benar-benar digosok yang terutama kulit-kulit tebal ya, punggung, biar nggak panuan. Punggung, terus bagian ketiak. Kalau cowok itu kan rambutnya biasanya yang men tuh rambutnya sampai ke sini ya Mas. Enggak. Sampai ke sini. Enggak lah. Enggak, rambutnya di bawah.
Tuh, itu bener-bener disabunin, digosok. Terus kalau misalkan kalian nggak mandi dalam seharian, minimalnya tuh ganti bajunya. Jadi habis aktivitas di luar, ya udah baju luar lepas, ganti baju untuk di dalam rumah. Gitu. Jangan dipakai yang sama gitu kan. Liburan 3 hari di rumah ya itu bajunya. 3 hari bajunya itu terus. Jangan ya dek. Terus penyakit akibat tidak menjaga body hygiene. Nah ini tadi panu ya, tinea corporis itu yang di badan. Nah, terus ini panu yang umum kalian temui itu yang ini, yang PV, pityriasis versicolor, ini paling sering ditemuin. Terus ini yang tadi aku bilang scabies, ya kan? Ada yang pernah kena scabies ya? Sama ini pioderma. Kalau udah kayak gini nih udah harus pengobatan antibiotik kayak gitu biasanya. Kalau udah pioderma itu intinya infeksi di kulit, dia dalam. Nanti levelnya itu kalau tadi di yang kulit tadi yang tak liatin itu dia udah masuk sampai, kalau pioderma itu sampai ke pembuluh darah di bawah tadi. Itu. Jadi dia sudah infeksinya itu masuk, bukan lagi di bagian stratum tadi kulit itu. Kalau panu ini di mana lokasinya panu? Panu itu masih di epidermis, jadi masih di stratum tadi. Tapi kalau sudah pioderma dia masuk. Kalau scabies tuh di mana scabies? Scabies tuh tadi di levelnya yang nggak ada pembuluh darah tengah-tengah tuh. Nah itu di situ dia levelnya. Itu jadi penyakit kulit itu kompleks ya, ada levelnya. Jadi ada yang cuman di atas, ada yang tengah-tengah, ada yang masuk sampai ke pembuluh darah. Nah itu udah infeksi. Gitu. Nanti kalau teman-teman ada yang mau nanya, potong aja ya, jangan nungguin selesai. Terus ini hand hygiene. Nah, kalau Rasulullah memang ngajarin di kita itu cuci tangan tuh penting ya, soalnya itu port masuk segala sesuatu. Kita juga salaman sama orang ya kan, masa kalian habis garuk-garuk gitu kan, wah enak. Ada ustadz lewat, assalamualaikum ustadz. Ya dari sini ke sini, ini rusak. Terus kalian lagi asik-asiknya garuk-garuk, tiba-tiba disodorin temen gorengan, wah taruh depan, wah habis gini terus langsung sikat. Jadi Rasulullah SAW tuh kalau beliau mau tidur ya dalam keadaan junub, beliau itu berwudu dulu. Terus kalau beliau ingin makan atau minum, beliau itu mencuci kedua tangannya, baru setelah itu beliau makan atau minum. Mana yang disodorin sama istrinya, gitu kan? Ada yang sudah beristri? Belum ya? Belum. Sabar. Belum. Hadis riwayat Abu Dawud. Sama masuk. Ya, kemudian ini cara cuci tangan WHO nanti kita praktekin bareng-bareng ya, nanti diingat-ingat langkah pertamanya ya. Ini nomor 1 tuh ya, gini ketemu ya, sini 1. Terus nanti kedua itu punggung, bagian punggung gini sampai ke sela-sela jarinya ya. Jadi bukan cuman di sininya ya, tapi ini digosok nih loh. Sini ini gosok punggung jarinya, punggung tangan. Nah, ini. Itu ini masih 2 ya, masih 2. Terus kalau 3 itu gini. 3 itu semuanya diginiin. Nah, jadi disilang tapi anunya ini juga ngores. Terus habis itu 4 tuh kalian sini jarinya ini dikusekin. Nah, ini 4. Terus habis itu 5 itu gini. Nih, ya. Jempolnya, jadi jempol tuh kalian pegang gini,
terus diputar. Nah, yang jempol sebelahnya itu nggosap di sininya. Karena ini sering ndak kejamah. Itu, sering tidak terjamah. Sering kali tidak terbilas gitu, tercuci. Nah, terus terakhir itu kukunya. Kuku ini diputar. Atau enggak ada dua cara ya, ada diputar begini atau kalian di atasnya gini. Nah, mana yang lebih efektif menurut kalian nanti silakan. Gitu. Ada yang bisa peragain di depan? 2 orang, cewek 1, cowok 1. Volunteer. Yang mau. 1 orang aja lah. 1 orang. Ya, maju. Berdiri Mas. Sini. Depan sini. Masya Allah. Lah, sini tengah. Ya, situ wes. Nah. Gimana? Dari langkah pertama. Cep gitu. Cep. Ya. Langkah pertama itu menggosok tangan. Bani telapak tangan. Yang kedua itu menggosok sela-sela jari sama punggung tangan. Ya. Yang ketiga yaitu sela jari bagian telapak tangan. Terus yang keempat yaitu apa? Nggak diremas gini lah. Yang kelima yaitu ibu jari digosok jempol ibu jari. Terus yang ketiga itu kuku digosok ke telapak tangan. Ya, insya Allah bersih. Insya Allah. Oke, sip. Yang cewek ada yang mau? Yang perempuan? Nggak usah, ya udah. Oh, ini baterainya habis ini. Ya udah gini aja deh. Dah. Menjaga kuku tetap bersih dan pendek ya. Nah, ini tadi aku bilangin. Jadi kenapa kukunya harus pendek, harus bersih? 1 sunnah Nabi. Hari apa kita sunnah potong kuku? Jumat. Oh ya. Oke. Walah. Udah mau kayak ngisi apa aja. Ya. Ini menjaga kuku tetap bersih dan pendek ya. Jadi sunnahnya itu hari apa tadi Mas? Jumat. Sebelum Jumatan. Nah, kalau ingatnya sesudah Jumatan masuk sunnah nggak? Udah pulang baru ingat gitu. Belum potong. Atau enggak pas khotib naik mimbar tuh ya digigitin. Boleh pakai gigi? Enggak boleh ya. Jadi motong kuku itu teman-teman kalau bisa rapih seperti ini bagus. Tapi ada beberapa tipikal temen tuh yang kita kukunya itu nggak bisa dipotong rapih gitu tuh. Jadi dia dipotongnya itu harus datar. Kenapa? Karena kalau dipotongnya terlalu rapi, terlalu kalian potong sampai di bagian bawah ya, di bagian bawah sini, itu dia biasanya nanti jadi kukunya itu nancep. Ada yang pernah kukunya nancep malah, tahu ya? Nah, itu jangan terlalu dalam kalau motong. Jangan terlalu dalam, terus jangan sampai ke akarnya sini loh, jangan sampai ke bagian bawah loh. Karena ini nanti kulitnya itu kulit naik, akhirnya dia nabrak kukunya. Nah, bengkak lah akhirnya merah, terus nanti infeksi gitu ya.
Jadi secukupnya aja dipotong sampai kira-kira nggak, kalau kalian garuk-garuk itu nggak kasar gitu. Terus ini kalau kalian nggak jaga ya, jadi ada GEA, ada yang pernah diare muntah berak, udahlah diare masih pakai muntah pula kan, rasanya nggak nyaman, mau makan dimasukin apa-apa nggak bisa gitu ya. Nah itu kita sebutnya kalau di kedokteran itu GEA, gastroenteritis bakteri gitu ya. Nah GEA ini efeknya itu nggak nyaman banget, karena kalian nanti udah muntah, masih diare juga, perutnya sakit, diisi makanan mesti nggak bisa itu. Terus tinea manus, kalau tinea manus tuh tangan ya, jadi ada kutu tapi di tangan, itu udah sekotor-kotornya orang sih itu kayaknya. Kalau ngelihat orang yang kurang sehat ya jiwanya, orang gila itu ODGJ, biasanya kalian lihat kalau dia di jalan-jalan gitu ya, megangin sampah, megangin apa, nah, itu biasanya tangannya itu ada tinea manusnya dia di sini-sini. Terus ya ini nail avulsion itu kuku yang keangkat karena dia nggak sehat kukunya. Jadi kukunya itu lepas bukan karena lepas kecongkel gitu, bukan, dia mati, jaringan kukunya itu mati karena kutu, karena rusak, kemakan kutu, akhirnya terus ngelupas gitu, ngelupas sendiri. Warna kukunya itu khas kuning, nah warna kukunya itu kuning, nggak sehat. Kalau kotor tangannya terus apanya, jangan korek-korek mata ya, jangan ngucek-ngucek mata. Ntar kalau udah belekan kayak gini, kuning-kuning gitu, nah, ini rasanya perih, nggak nyaman, matanya mengganjal, merah, perih kalau lihat sesuatu. Bukan karena habis ngintip ya. Ntar temen matanya merah, lu ngintip apa, lu nonton apa? Tuh, terus ini otitis eksterna. Kalau otitis eksterna itu di telinganya sini, itu ada koreng-korengnya gitu biasanya kelihatan. Nah itu dia berarti sering kotor, cairan telinganya keluar gitu, itu dia nggak segera bersihin. Nah itu nanti jadinya kayak gini. Terus ini oral hygiene ya, mulut, area mulut ini penting juga. Jadi sikat gigi pakai pasta boleh, atau kalau teman-teman mau ambil sunnahnya itu bersiwak ya. Ada yang pernah nyoba siwakan, mau cewek maupun cowok di sini? Enggak. Itu kalau kalian pilih kayu siwaknya itu bener, nggak bau jigong. Tapi kalau kalian beli siwak yang murah-murah, yang ala-ala gitu tuh, yang KW ya, dia dipakai 2-3 kali udah bau itu. Bau karena berjamur. Nah, ciri khasnya kayu siwak yang asli itu dia nggak berjamur. Itu dia nggak mudah berjamur, ciri khasnya. Tuh, terus sikat gigi habis setelah makan gitu ya, atau kalau pas wudhu sempet bersikat. Terus kumur-kumur yang sering gitu ya, kalau kalian habis makan yang terutama berminyak itu jangan langsung tiduran. Misal makan malamnya kok dibeliin sama ustadz misalkan rendang, itu kan berminyak tuh, pasti ada santan-santanan atau minyak-minyakan, itu jangan langsung tidur. Kalian kumur dulu pakai air panas, minimal air hangat atau air panas. Nah itu supaya minyaknya itu gelontor semua, buang. Terus yang manis-manis itu jangan dimakan ya. Kalau ada yang manis dilamar, itu salah. Kalau ada yang manis jangan dimakan ya. Cara menyikat gigi, kembali. Kita kembali ke sikat gigi. Nah itu, jadi bedanya sikat gigi anak pondok sama
Bedanya sikat gigi anak yang keburu-buru sama enggak ya. Kalau enggak keburu-buru, tekniknya itu banyak gitu. Jadi dari atas nih, kan, itu diturun ke bawah gini, srek gitu. Srek kayak ya namanya juga sikat ya. Kita menyikat giginya, bukan wok nggak jelas gitu, atas dalam keluar dalam kayak gitu, nggak kayak gitu. Tapi gusinya itu jangan sampai luka gitu. Jadi atas ke bawah, yang bawah ke atas gitu. Jadi satu bagian gitu, jangan dicampur. Tekniknya begitu, tapi pada prakteknya biasanya udah kacau. Nah, ini kalau kalian nggak teratur itu caranya, nah ini bisa kayak gini. Karies ya, kelihatan nggak ya? Nah, giginya bolong-bolong rusak. Kalau masih gigi susu nggak apa-apa. Artian kalau gigi susu kan itu giginya rusak, nanti dia kan tumbuh gigi asli. Tapi kalau itu udah gigi asli kalian, selamat menggunakan gigi palsu seumur hidup. Itu ya. Terus ini oral thrush ya. Ini infeksi semulut, ada sering kayak begini dijumpai. Ini kalau mbah-mbah, biasanya mbah-mbah atau anak-anak di daerah yang maaf, misalkan kayak teman-teman saudara-saudara kita di Palestina gitu ya, yang udah nggak sempat lagi mikirin yang namanya sikat gigi, itu nggak sempat. Itu sering terjadi oral thrush ini karena apa? Makanan, minuman campur baur nggak karuan, banyakannya makanannya juga makanan anyep kan. Makanan udah nggak seger, nggak fresh, itu kayak gini terjadi. Gitu. Makanya awal dari segala macam infeksi itu ya di mulut juga. Gitu. Kalau mulutnya nggak sehat nanti ya udah infeksi. Gitu. Sudah, ini slide terakhir saya. Ada yang mau bertanya? Oke. Ini habis ya. Atau berdiri aja deh di situ deh, yang mau tanya tadi urut nih dari paling depan tadi. Mas siapa namanya? Mau pakai mic nih. Ya duduk deh. Perkenalkan dulu, kelas berapa? Nama saya Omar Almaro dari kelas 4. Saya ingin bertanya, apakah cuci tangan itu wajib dengan sabun? Oh, Terima kasih. menarik pertanyaan. Ini udah nggak bisa ini. Nah. Ada tanya dulu aja semua, tanya dulu, ntar tak jelasin satu-satu biar nggak boros waktu nih.